Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam SMA Negeri 11 Banjarmasin pada tahun 1442 Hijriah pada tahun 2020 Masehi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Dewan Guru dan staf tata administrasi sekolah atau TAS, dan siswa-siswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu dan melaksanakan yang dimana yaitu Maulid Nabi secara daring atau online yang ditampilkan melalui channel YouTube ini. Salawat serta salam tak lupa kita juga curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pertama-tama saya akan menyampaikan susunan acara pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan mengucapkan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita lanjut pada acara kedua, yaitu kita akan menyaksikan bersama-sama pembacaan syair maulid yang akan disampaikan oleh ekstrakurikuler Habsyi, yakni dari grup Habsyi perempuan dan grup Habsyi laki-laki. Silakan dengarkan dengan seksama untuk kita lebih baik lagi juga dengan mengikuti dengan bersalawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada grup Habsyi dipersilahkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam alaika. Sallallahu
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salam
Demikianlah tadi penampilan grup Habsyi SMA Negeri 11 Banjarmasin yang ditampilkan secara daring. Semoga dengan melalui syair maulid secara online ini tidak akan mengurangi keberkahan dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan tilawatil Quran beserta sari tilawahnya yang nanti akan disampaikan oleh anak kita Muhammad Rizky dari 12 IPS 1 dan Firman Syah dari 12 IPS 3. Kepada mereka silakan kalian simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله كان يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا
minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafuran rahima sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengajab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah, Tuhan yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. Semoga dengan pembacaan ayat suci tadi kita semua akan mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan langsung masuk kepada acara selanjutnya, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Qurtubi SAG MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Para siswa sekalian berbahagia, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun kita peringatkan atau kita memperingatinya. Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan COVID-19 ini, kita melaksanakan hanya dengan cara melalui video ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan rahmat-Nya kepada kita semuanya dan melindungi kita daripada segala bencana dan malapetaka, termasuk pandemi COVID-19 ini. Salam dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan orang-orang yang telah berjuang berjihad di jalan Allah dari dulu sekarang ila yaumiddin. Para siswa sekalian yang berbahagia, seperti mana yang kita ketahui dan kita pelajari dalam sejarah Islam bahwa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Mengapa demikian disebut dengan tahun gajah? Karena pada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW, rombongan tentara Abraha itu menyerang daripada kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Dan tentara dari Abraha ini itu menggunakan gajah, ya, berkenan gajah, ingin menghancurkan Ka'bah. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, niat mereka tidak terkabulkan dan mereka dalam keadaan mati dan ada yang pulang tanpa berbuat apa-apa. Seperti mana yang diberitakan atau difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfin ma'kul. Para siswa sekalian yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada masa waktu itu adalah masa yang penuh dengan kesulitan, masa yang penuh dengan kegoblokan, masa yang penuh dengan kejahilian. Maka pada masa itu disebut dengan zaman jahiliyah. Bukan berarti orang Arab waktu itu mereka tidak berilmu, berarti dia tidak tahu dengan ilmu pengetahuan. Peradaban mereka tinggi, peradaban mereka sudah bisa membuat beberapa buah rumah, buah bangunan, mereka pintar dalam berperang sedikit berperang. Namun mereka itu ada bodoh di bidang keagamaan. Mereka bodoh di bidang peribadatan. Mereka mempercayai leluhur mereka, mempercayai orang-orang yang terdahulu, dewa-dewa mereka. Nah, yang mereka jadikan patung, yang mereka sembah, patung dia bikin, kemudian dia sembah dan meminta kepada patung itu pertolongan dan segalanya. Inilah kebodohan yang mereka lakukan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membasmi kebodohan mereka ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala risalah al-Islamiyah. Nah, pertama-tama yang Rasulullah lakukan itu adalah dengan cara
berakhlak, bersikap, bersopan santun yang baik. Ini yang pertama kali misi Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW dewasa, sekitar umur 40 tahun, beliau dinobatkan menjadi Nabi dan Rasul, yaitu dengan diturunkannya wahyu pertama surah Al-Alaq dari 1 sampai dengan 5, seperti yang Bapak bacakan tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, orang-orang Arab pada waktu itu dengan melihat kelakuan Rasulullah, dengan melihat sikap Rasulullah, dengan melihat akhlak Rasulullah, mereka mempunyai terbuka hati mereka. Maka ada kalangan mereka yang masuk Islam. Di antaranya kalau dari anak-anak itu adalah sepupu Nabi sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Nah, dari orang dewasa yang masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari pedagang yang masuk Islam adalah Utsman bin Affan. Bahkan istri beliau yang pertama kali, yaitu Khadijatul Kubra, juga masuk Islam dari perempuan. Nah, dari mereka yang masuk Islam ini akhirnya menyebarkanlah Islam, ya, untuk membasmi daripada hal-hal yang tidak baik tadi. Dengan akhlaknya Rasulullah, dengan perilakunya Rasulullah dalam keseharian beliau tunjukkan kepada masyarakat Arab. Maka beliau sejak kecil sudah diberi gelar dengan Al-Amin. Artinya adalah orang yang terpercaya. Orang yang dipercaya. Artinya orang ini apabila dia berkata pasti tidak berdusta, pasti benar. Apabila dia berlaku, bersikap, bersopan, pasti sikap dan sopan santunnya itu baik dan benar. Oleh sebab itulah orang kafir Quraisy banyak yang segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah misi pertama oleh Rasulullah dalam menyebarkan Islam di kota Mekah. Selama kurang lebih 13 tahun beliau menyebar Islam dengan akhlakul karimah, dengan akhlak. Seperti mana disabdakan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimanakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Siti Aisyah, khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Nah, begitu luasnya akhlak Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan kepada kita sebagai umatnya. Kita sebagai pengikutnya diberikan oleh Rasulullah banyak sekali teladan, banyak sekali contoh. Satu teladan yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Siapa lagi sebagai umat muslim, umat mukmin yang dicontoh selain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dunia sudah mengagumi kepada akhlak Rasulullah. Nah, kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, sebagai orang muslim yang meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, maka kita harus mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah memberikan contoh teladan kepada kita. Itu juga yang diberikan contoh oleh Rasulullah kepada para orang-orang kafir Quraisy. Dengan contoh akhlak tersebut mereka segan. Mereka tidak berbuat apa-apa dengan Rasulullah. Contoh, kalau dengan keluarga, Rasul sangat penyayang. Rasulullah sangat berkasih sayang kepada istri beliau, apalagi kepada anak-anak beliau. Nah, dengan tetangga juga Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik, yang bagus.
bagaimana dengan tetangga? Sampai Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yukrim jarahu. Tidak beriman di antara kamu apabila tidak memuliakan kepada tetangganya. Nah, ini dalam kehidupan sosial kita. Nah, saat ini kita lihat fenomena yang terjadi di antara kita. Antara satu dan lain itu ada yang saling acuh tak acuh, tidak peduli, tidak tahu ada tetangga yang kelaparan, tetangga yang kemiskinan, anak yatim, ini tidak terurusi. Sebenarnya yang paling berhak itu adalah tetangganya. Nah, oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang baik dalam diri kita sendiri, dalam kehidupan kita. Kita bangun tidur, kita mau tidur, itu Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Setidaknya kita mau tidur, kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, ini adalah doa kita bangun tidur. Sudahkah kita melaksanakan ini? Setelah tidur, doa bangun tidur, kita juga ada diajari oleh Rasulullah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sudahkah kita melaksanakan ini? Bangun tidur, mau tidur, kita berdoa. Kadang-kadang karena kelelahan, keletihan, tidak ingat lagi dengan doa. Maka seringkali kita bermimpi hal-hal yang tidak baik. Seringkali kita bermimpi hal-hal yang buruk. Nah, begitu juga ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, kita mau makan, kita disuruh berdoa. Ya. Kita mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ke kantor, mau bekerja, kita disuruh untuk berdoa. Ada doanya. Mengapa dengan doa? Karena Rasulullah mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, beberapa hal yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita saat ini sudah mulai pudar. Saat ini sudah mulai tidak ada lagi yang melaksanakannya, tidak lagi melakukannya. Banyak yang acuh tak acuh dengan hal yang demikian. Kita lebih senang kalau mau berangkat ke sekolah dengan mengatakan goodbye. Kita lebih senang dengan memberikan sapaan bye-bye. Padahal itu adalah ajaran-ajaran yang kurang baik. Nah, Rasulullah memberikan ajaran kepada kita, ajaran yang bermuatan kepada taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita hidup di dunia hanyalah cuma sementara. Kita hidup dunia hanyalah sebentar. Anggaplah sebagai mimpi. Kalau dalam perjalanan kita ini sudah beberapa tahun dalam perjalanan. Suatu saat nanti kita sampai ke tempat tujuan. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak lagi hal yang lain. Maka Rasulullah dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang kita contoh, yang kita tiru, yang kita ambil untuk kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama melestarikan hal-hal yang berkenaan dengan masalah akhlakul kalimah Rasulullah ini, yang berkenaan dengan perilaku Rasulullah. Tidak usah yang besar-besar, tidak usah yang begitu banyak, tapi ya sedikit, asal ini kita lakukan dengan kontinu, dengan senantiasa kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mencontoh daripada perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
dalam saat ini juga, kesempatan ini juga Bapak memberikan nasihat kepada anak-anakku sekalian, marilah kita berperilaku baik, berperilaku kepada diri kita, berperilaku baik kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, dan kepada negara, bangsa, dan agama kita. Akhir kalam, Bapak cukupkan sampai di sini tausiah atau untuk memperingati daripada Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak cukupkan dengan wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Qurtubi yang telah menyampaikan tausiah agama. Dan ini juga tambahan, silahkan kalian tonton sejarah kelahirannya Nabi yang akan disampaikan oleh Bapak Terades Muhammad Amin. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dengan video wawasan Islam yang pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tanggal 12 Rabiul Awal dikenal dengan 3 peristiwa besar, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, hari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, dan tanggal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak lama berselang setelah menikah, Abdullah pergi bersama kafilah dagang berniaga ke Suriah, meninggalkan istrinya yang sudah mulai hamil dan tinggal di sana beberapa bulan. Abdullah juga sempat pergi ke Gaza, Palestina untuk beberapa waktu dan kembali lagi ke Suriah. Dalam perjalanan pulang, kafilah dagang singgah di Madinah atau Yasrib untuk beristirahat. Kesempatan itu dimanfaatkan Abdullah untuk mengunjungi saudara-saudara ibunya. Barangkali karena kelelahan, Abdullah jatuh sakit lalu dirawat di rumah saudara ibunya itu. Kawan-kawannya pulang lebih dahulu ke Mekah dan mengabarkan kepada Abdul Muthalib bahwa putranya sakit di Madinah. Abdul Muthalib kemudian mengutus putra tertuanya Haris untuk melihat Abdullah dan membawanya pulang apabila sudah sembuh. Sesampainya Haris di Madinah, dia diberitahu bahwa Abdullah sudah wafat dan sudah dikuburkan sebulan setelah kafilah dagangnya berangkat ke Makkah. Haris segera kembali ke Mekah membawa berita duka. Abdul Muthalib berduka kehilangan putra tersayangnya, dan Aminah yang sedang hamil berduka karena kehilangan suami tercinta. Abdullah meninggalkan warisan 5 ekor onta, sekelompok ternak kambing, dan seorang budak perempuan yang bernama Ummu Aiman yang nanti menjadi pengasuh Nabi. Setelah waktunya tiba, Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Aminah kemudian mengirimkan utusan mengabarkan kepada Abdul Muthalib yang waktu itu sedang berada di Ka'bah. Alangkah gembiranya Abdul Muthalib menerima kabar tersebut, lebih-lebih lagi setelah mengetahui cucunya itu seorang laki-laki. Ia langsung teringat dengan putranya Abdullah yang sudah lebih dahulu meninggal. Abdul Muthalib sangat gembira pengganti putranya sudah ada. Segera dia pergi ke rumah Aminah dan membawa cucunya itu ke Ka'bah, lalu diberi nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim dalam tradisi keluarganya. Abdul Muthalib berharap cucunya nanti menjadi orang yang terpuji. Pada hari ke-7 kelahirannya itu, Abdul Muthalib meminta disembelihkan unta. Hal itu kemudian dilakukan dengan mengundang makan masyarakat Quraisy. Tatkala ditanyakan kepada dia memberi nama Muhammad, Abdul Muthalib menjawab, "Ku inginkan dia akan menjadi orang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluk di bumi." Nabi Muhammad SAW lahir sebagai yatim. Hal ini diisyaratkan dalam surah Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Quran Surah Ad-Duha ayat 6. Pendapat yang paling populer mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Sudah menjadi tradisi bangsawan Arab pada waktu itu adalah menyerahkan bayi-bayi mereka kepada perempuan dari pedalaman untuk disusui.
Tujuannya agar bayi-bayi itu terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan dan agar fisiknya bisa tumbuh sehat di tengah-tengah hawa pedalaman yang segar. Juga agar bayi-bayi mereka terlatih berbahasa Arab yang fasih sejak kecil. Abdul Muthalib pun mencari perempuan pedalaman yang mau menyusui cucunya. Perempuan-perempuan dari pedalaman itu tentu mengharapkan upah yang memadai untuk jasa menyusui selama 2 tahun. Oleh sebab itu biasanya mereka menghindari bayi dengan status yatim seperti Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari perempuan-perempuan yang menawarkan jasanya itu adalah Halimatus binti Abu Du'aib dari Bani Sa'ad Ibnu Bakar. Karena dari Bani Sa'ad dia lebih dikenal dengan sebutan Halimatus Sa'diyah. Sebenarnya Halimatus tidak berminat membawa Nabi Muhammad SAW. Tetapi karena dia tidak mendapat bayi yang lain, maka dia tetap membawa bayi tersebut. Halimah berkata kepada suaminya Harits ibnu Abdul Uzza yang biasa dipanggil Abu Kabsah, "Tidak senang aku pulang bersama dengan teman-temanku tanpa membawa seorang bayi. Biarlah aku pergi kepada anak yatim itu dan akan kubawa juga." "Baiklah," kata suaminya. "Mudah-mudahan karena itu Tuhan akan memberi berkah kepada kita." Ternyata memang bayi Muhammad SAW membawa berkah kepada keluarga Halimah. Ternak kambingnya gemuk-gemuk dan susunya pun bertambah. Selama 2 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Taif, disusukan oleh Halimah dan diasuh oleh putrinya yang bernama Saimah. Sesudah 2 tahun Muhammad disapi dan dibawa kembali kepada ibunya di Makkah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dibawa kembali oleh Halimah ke pedalaman atas permintaan Aminah menurut suatu keterangan dan atas permintaan Halimah menurut keterangan yang lain, untuk menghindari wabah penyakit yang dikhawatirkan berkembang di Makkah waktu itu. Nabi Muhammad SAW kembali tinggal di pedalaman menikmati udara pegunungan yang jernih dan segar. Tak kala Nabi Muhammad SAW sudah berumur 4 tahun, terjadilah peristiwa luar biasa yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas, suatu hari Nabi Muhammad kecil didatangi oleh malaikat Jibril. Saat itu dia sedang asik bermain dengan teman-teman sebayanya. Malaikat Jibril membawanya, merebahkannya, lalu membelah dadanya. Segumpal hati yang masih berlumuran darah dikeluarkannya seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padanya." Jibril alaihissalam lalu mencuci hati itu dengan air jam-jam yang ditaruh dalam sebuah bejana emas, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Dikatupkannya lagi satu dengan lainnya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke tempat teman-temannya. Mereka lari berhamburan menemui ibu asuhnya Halimah. "Muhammad telah dibunuh," ujar mereka. Semuanya bergegas menghampiri Nabi Muhammad SAW yang pucat, pasti ketakutan. Anas menuturkan, "Aku pernah melihat bekas belahan itu di dada beliau." Peristiwa tersebut diisyaratkan dalam surah As-Sahr atau Alam Nasrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam nasrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Setelah peristiwa tersebut, Halimah benar-benar khawatir dengan keselamatan Nabi Muhammad SAW yang diasuhnya. Lalu dia bergegas memulangkan Nabi Muhammad kepada ibunya di Makkah. Nabi Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibundanya. Tak kala Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, ibunya membawanya berziarah ke makam ayahandanya Abdullah di Madinah atau Yasrib. Aminah membawa serta Ummu Aiman mendampinginya. Aminah tinggal di sana selama 1 bulan, kemudian kembali ke Makkah. Tetapi dalam perjalanan pulang itu Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dan dikuburkan di Abwa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Tentu saja Nabi Muhammad SAW kecil sangat berduka ditinggal ibunya. Sekarang anak itu kembali menjadi seorang yatim piatu. Sepeninggal Aminah, Nabi Muhammad SAW sepenuhnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang sangat menyayanginya, melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Diceritakan oleh Ibnu Hisham bahwa ada satu tempat istirahat khusus untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah.
Anak-anaknya biasanya duduk mengelilingi tempat itu menunggu kedatangan ayah mereka. Pada suatu hari, Nabi Muhammad datang dan langsung duduk di tempat istirahat khusus untuk Abdul Muthalib tersebut. Spontan anak-anaknya menarik Nabi Muhammad agar mundur dari tempat tersebut. Ketika hal itu diketahui oleh Abdul Muthalib, beliau menegur anak-anaknya. "Biarkan cucuku ini, sungguh dia begitu istimewa," katanya. Demikian kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi pedoman kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Apabila tayangan video ini dianggap memberikan manfaat, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, like, comment, and share. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah agama untuk memperingati Maulid Nabi atau kelahiran Nabi baginda Muhammad SAW. Semoga dengan video ini kita akan selalu meningkatkan takwa dan akan semakin cinta dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan rahmat dan syafaat dari Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itulah tuntunan acara kita pada hari ini. Untuk terakhir, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.